Halo. Halo. Akhirnya kita bikin podcast. Ini udah percobaan pertama, tapi ini sebenarnya udah jadi obrolan kita beberapa minggu dan atau bisa dibilang bulan intinya adalah coba kenalin dulu deh kita siapa dari. Kenalin dulu dong ini podcast apa? Oh iya. Jadi kita namanya adalah podcast Gini. Sorry ya, nggak biasa aja namanya. Biasa aja, namanya tuh ya Gini. Jadi selamat datang di podcast Gini. Kenalin dulu satu-satu, dimulai dari Mbak yang ada di pojok. Gila, emang orang bisa denger ya gue posisinya di mana? Biar ada penggambaran aja. Oke, jadi gue ada di pojok ya. Halo, nama gue Amel. Terus ada siapa lagi di samping gue? Di samping Amel ada Shani. Aku mau diayun dia. Nggak ada yang marga. Langsung. Aku Ray. Jadi di episode pertama ini kita bakal ngebahas apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita mungkin lebih perkenalan diri dulu sih, biar orang tuh tahu lah karakter kita tuh sebenarnya kayak apa. So in the next future kalau misalnya kita punya opini tersendiri tentang apapun, orang udah tahu, oh soalnya dia begini, dia begini gitu. Atau tiap karakter dari kita tuh bisa mewakilkan lah para pendengar kita tuh kayak apa. Ditambah cerita juga kita ketemunya di mana gitu. Iya, boleh. Oke. Start dari Raya deh. Kenapa gua? Ya apa-apa, karena kamu kayak pioneer aja di sini. Oke, silakan. seperti itu. Terima kasih semuanya telah memilih aku untuk memperkenalkan diri pertama kali. Kita ketemu tuh di mana? Kamu bisa diam dulu nggak? Kan ini giliran saya. Emang ini belum tayang kan? Sebenarnya masih obrolan kan, masih bisa aku edit gitu. nanti ya. Oke, jadi Raya gini. mulai. Kok nangis sih gitu? Emang pedih sih. Jadi gini, apa ya yang mesti dijelasin sebenarnya? Kita kenalnya di mana ya gitu. Siapa duluan deh yang pertama kenal? Intinya Udah kita pasti waktu itu tergabung bekerja dalam satu Satu perusahaan perusahaan asing lah ya. Agensi nggak sih? Agensi tidak dong. sebenarnya company media kita. company yang bisnis modelnya adalah agency gitu. Di bilangan Jakarta Selatan. Nah, kita semua berkumpul di situ. Jadi artikel-artikel yang kalau judulnya Nomor 3 bikin kamu melongo. Wah, itu dia. Udah kepikiran kan? Udah pasti tahu kan orang. kira-kira apa aja gitu. Kita nggak perlu nyebut tagline-nya ya, bahaya. Bisa dicek namanya Shani, ada di artikel. Cari aja. Jadi Nanti kayak dicari aja. artikel model kayak ini 5 isi tas Anjay. Syarani. Nah, Syarani. gitu. Nah, Syarani gitu. ya beda. Ada ya Syarani. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, terus gimana sih ceritanya kita akhirnya bisa getting along ketika kita kerja di sana tuh? Kenapa ya? Gue kayak kadang-kadang tuh kayak nggak ada memori gitu loh, gimana caranya kita bisa kayak gimana? Oke, kalau awalnya gua bisa masuk company itu sebelumnya gua kerja di agency, kebetulan ngurus untuk media buying untuk A+ brand gitu, kayak fashion brand, automotive, something like that. Mahal ya, I really Beb? like it. Terus sedangkan produk kita tuh kayak receh banget gitu ya. nah itu dia yang membuat gue sedikit agak kayak tone down. Terus, sorry Anda kayak di interview kan? Iya, coba Coba, Terus ayo, terus donasi yuk. terus Yuk, akhirnya satu menit. gak lama setelah gue masuk ketemu pertama kali itu sama Amel. Which is Amel tuh kayak 11-12 sama gue, but Amel kayak lebih yang easy going personality gitu. Oh gitu. Lo lebih kalau gue easy going, lo emang nggak easy going ya? Enggak kan? kayak- Nih. Of course, lebih dark lu ya. yang lain aja yang jawab kalau persoalan itu. Itu soalnya persepsinya orang kan ya. Terus abis itu jadi gue bisa dibilang kayak kita tuh angkatan pertama lah ya ketika company itu buka. Iya. Umur company-nya belum 1 tahun lah. Udah lah. Udah ya? No, not Pas yet. kita masuk tuh belum. Pas gue masuk belum. Pas Raya masuk dan gue masuk tuh ya baru akan menuju 1 tahun lah si company tersebut. Bisa dibilang startup, jadi pace-nya lumayan cepet. Terus ya getting along-nya waktu itu juga jumlah pegawainya juga masih belasan kan. Iya. Jadi Enggak, kita belum sampai belasan. Iya ya masih Yang di bisa Jakarta. dihitung jari lah yang di Jakarta. Jadi kantornya ada di beberapa kota gitu dan kita yang tim Jakarta. Kayak 15 kota di Indonesia. Oh elah. Akhirnya timnya harus berkembang sampai Sampai akhirnya akhirnya ketemu. Sani 1 tahun kemudian dia join. Bagaimana gitu. Shani? Ini awal-awal gue masuk. Ya. Ya. Karena dulu awalnya tuh kantor gua itu tuh di daerah situ juga. Terus dia kayak Itu bisa datang di-beep, aja, tenang aja. random. Terus kayak Lo JB-JB gitu ya? sebelahan gitu kan. Pas kalau misalnya makan siang kan gue selalu keluar. Jadi kalau balik ke kantor tuh selalu lewat si kantor kita yang lama kan. Terus kayak ada kantor media karena dulu tuh gue kan emang freelance nulis. Jadi tuh gue pengen banget kerja di media sebenarnya. Oh jadi lo banget ya. ngejarnya Iya, adalah impiannya adalah impian nulis gua. jadi full time. Benar. Oke. Menjadi full time writer. Vogue magazine. Nah, wow.
Nah lalu atau Indonesian Tatler. lalu That's all. gue apply, ya udah abis itu keterima. Lalu Ketemu pertama kali di kantor sama siapa? sama bos ini kita. apakah kita harus sebutin namanya? Sebut aja, Enggak, kan? sebut. Enggak usah sama bos kita lah Sama intinya. bos Soalnya kita. kebetulan gue sama si Sani kan divisinya jadi satu. Nah, Oh, head berarti lo kita waktu itu ketemunya sama. bareng. Enggak juga, dia waktu Sama. itu di interviewnya sama head gue saat itu. Enggak, hari Sama. pertama masuk. Hari pertama masuk, Nah, kenal Amel berarti kan? ya. Iya, kita pokoknya dikenalin ya pas lo tanda tangan kontrak deh. Iya. Lo tanda tangan kontrak terus lo dikenalin kayak ini tim lo. Nah, Iya, salah satunya sesuai. gue. Iya. Mm-mm. Gitu. Terus habis itu gue lupa Marga sih. Lo kisahnya gimana, Mar? Kan gue Kayak gue tiba-tiba ada aja gitu kan di gue antara lo masuknya semua. September. Marga tuh kalau nggak salah Oktober atau November ya? November Desember awal. Desember. Ngapain lo masuk Desember, Mar? Kebetulan pokoknya yang gue ingat adalah graphic designer sebelumnya mau resign, Ya, akhirnya kan kita udah butuh resign. pengganti. Enggak. Udah resign. Oh iya, udah. Resign. Coba udah deh resign ceritain ya. langsung aja, Ya nggak Mbak. apa-apa kalau semua mau berantem sama bisa gitu. Gue Enggak, tungguin pokoknya gitu. sebelumnya posisi tersebut vacant diganti Iya, sama intinya orang. kayak gue dibutuhkan karena graphic designer dari awal gue interview gue sudah dibilang kayak kita di sini slot graphic designer 2 gitu. Tapi dua-duanya resign. Wow, aku kayak challenge gitu. Yang tertantang. Oke, gue I'm ready gitu. Fucking in gitu. kan, Oke. gitu. Terus? Ya udah, intinya ya emang gue butuh kerjaan karena kerjaan sebelum gue lumayan mau collapse gitu kan ya. So I gotta save myself. Terus tercemplunglah aku di dunia agency slash media itu. Salah media/agency. Media slash agency. Medianya di depan kan. Media ya Oke, secara udah, branding. Udah. Secara branding kita media lah intinya Media kayak gitu. ala-ala agency but not really agency. Iya. Udah lah, gitu. Gitu deh Iya, pokoknya. Ya pokoknya gitu. Udah, Jadi udah kita kali ya, udah. we got kali. along. Udah selesai. Belum Aja episodenya. selesai. Jadi kita we got along, ternyata ya yang namanya kantor pas lagi berkembangnya gitu akhirnya jadi kayak ada First impression dulu, kita main first Oh, impression. first impression. Boleh. First Impression ya. First impression. Berarti gue dulu dong ke Raya atau Raya ke gue dulu? Yes, masing-masing Ulang dulu aja, deh, Rai dulu. terserah. Rai kan tadi Rai pertama. Nah, sekarang lo deh yang ngomong first impression ke Gak apa-apa, masing-masing. diputar aja first impressionnya dimulai dari lo yang paling terakhir. Oh iya, karena lo kan yang terakhir yang kenal. Karena kan lo semuanya. yang kenal semuanya dulu langsung. Oh iya, benar. First impression gue tiba-tiba muncul di kantor yang kayak super apa Open ya? space. Open space yang kayak New York Modern. style. New York style. Wah, ini kayaknya orang-orangnya indie banget nih. Iya. Indie. Ini tapi by the way ini serius ya, kita bukannya kayak sarkasm. Iya beneran. Kayak gitu gimana kan. Kayaknya gitu. Anaknya kayak wah sangat-sangat. Dan kita satu gedung sama media yang emang begitu ya. Ya itu yang keren itu lah. Yang keren pokoknya. Ya anggap aja kita barang recehnya, mereka barang kerennya gitu kan. Ya intinya dari ininya gue udah ngeliatnya kayak wah ini kayaknya anak-anak indie yang Suka nongkrong di mana? enggak yang kayak lo gue Anjay. gitu. Indie kupluk gitu. Iya, kayak Indie kupluk tuh apa ya? Coba di-describe. Indie kupluk kaos-kaos duk. apa? Dux. Oh iya, Deus maksud lo. Dus ex machina. Iya. Lo pertama kali kenal sama siapa di kantor? Di antara kita. Sama Di antara kita aja, yang lain gak usah dipikirin. Jujur kalian gak nemenin gue sih awal-awal. Emang. Jujur awal-awal kalian gak nemenin gue sih. Nggak mungkin karena gue yang paling baik. Enggak, Enggak. apalagi lo. Nggak mungkin, sorry. Raya, nggak mungkin. Gue tahu Sorry, banget. kita semua langsung Gue kayak, tuh enggak. inget banget gue awal-awal tuh ngerokok tuh pasti sama anak-anak cowok. Karena Marga tuh masuk dalam keadaan demand-nya dia tinggi di divisi tersebut. Di divisi Enggak, kreatif. sebenarnya tuh karena lebih dekat aja tempat duduknya. Iya, dan sih? tempat Iya, duduk iya, juga betul. kayak gitu, dan Kayak- day to day basis juga kebutuhannya Marga adalah untuk diskusi sama mereka. Tapi tempat duduk kita tuh nggak deket loh, San. Kita jauh. Jauh Mm-mm. lumayan. Ya, Terus intinya ya, kayak tapi pokoknya kita gue- butuh first impression lo sama kita sih, Mar. First impression kalau Sani, wah songong banget sih nih orang. Oh my god. Sumpah, Nggak mungkin. sombong banget. Nggak mungkin. Gue inget banget. Oh, gue inget sama Nggak kalian tuh mungkin. pertama kali tuh meeting engagement pose ya. Mhm. Yang masih ada Mas itu kan. Iya, sama head kita, sama lu juga. Oh, engagement post. Terus abis Social itu media. tiba-tiba Sani masuk karena kayak agak kita udah mau mulai, tiba-tiba Sani masuk pakai topi, ilah gayanya selangit. Topik converse-nya itu ya, topik converse-nya itu kan. Jutek banget demi gitu. apa sih, ya Allah? Terus pas gue Apa sih? tanya ternyata dia lebih muda dari gue, ya ampun. Iya, padahal Gitu. kita kira gimana Dan banget ternyata gitu. kayak aduh hatinya rapuh gitu. Oh. Iya, kayak ya elah gitu. Oke. Gila-gila ngatain gua nggak ramah, lebih nggak ramah lagi ternyata. Gitu Terus kan. kalau sama siapa berarti yang belum? Oke, itu kan Mas Sani, lo ngira dia Amel juga. tuh awalnya
ketemu di tempat yang sama dong, engagement meeting, kan sama Amel Iya, pasti kita kan? kayak meeting juga, Ya you are what you are now sih. Mel. Iya, I've Kayak- always been myself ya Iya kan. gitu, kayak ya udah gitu kayak. Itu emang first impressionnya orang sampai sama gue selalu kayak gitu Gak ada- sih. gak ada yang Gak ada berubah berubah-berubahnya, kayak gue udah pertama kenal sama lo sampai sekarang kayak masih kayak gini-gini aja Iya, deh kayak gitu. ya udah gitu. Terus kalau sama Raya seperti apa? Raya sumpah gue lupa sih awalnya, tapi Gue kayaknya juga waktu lupa. itu dia ada request sama gue, baru dia Request apa ya buat brand ya? iya buat brand lah pasti. Kalau nggak kan nggak mungkin lu ngomong sama gue. Oh iya, kayak untuk apa ya? Karena gitu. kalau misalnya bisa dijelasin, porsi kita adalah, kalau gue kan lebih ke brand medianya sendiri instead of di sell side gitu yang berhubungan dengan klien. Nah si Raya kan posisinya waktu itu emang berhubungannya sama klien. Jadi Raya request ke lo, terus lo merasa seperti apa emang ya? Biasa aja sih, kayak ini orang kayaknya fake deh gitu. Oh, Tapi wow. ternyata kayak emang fake. Emang fake? Emang fake. Pas udah kenal deket sama gue juga, ya emang fake gitu orang-orang. Bahkan gitu. sampai Kalau- sekarang gue kita juga ngomong kayak lo fake banget. Iya, dan sampai sekarang juga gue juga ngomong kalau lo fake banget gitu. It's okay gitu. Kalau Sani, Apa gue? first impressionnya ke kita. Pertama kali gue ketemu tuh ya lu pasti Gue ya. ya, Amel. Ya sama sih, kayak bener-bener ya kayak lo sekarang gitu. gue ya gue. Kayak lo sekarang Sedih deh gue kayak nggak kayak first impression gue adalah ya udah lo gitu aja. easy going gitu. Emang lo gampang deket sama orang aja gitu loh. Dan gue kan pemalu kan. Oh, iya si Sani pemalu. Terus kalau sama Marga, Sama Marga pendiam. Karena emang gak banyak ngobrol Iya kan. memang. Emang gak banyak ngobrol kan. Gue Terus kalau nggak ini. Kayak aku ya. Pisces. kita Sorry, tuh guys. mulai sering ngobrol tuh gara-gara ketemu di atas. Itu pun ketemu di atas kan, nggak bareng. Nggak aku diajakin, nggak ada Iya, guys, iya, aku iya, diajak. iya. Ketemu di rooftop. Kalau Raya sih gue udah sering banget ya ngomong sama dia. Emang iya? Enggak, gue bilang lu jutek. Iya iya iya. Iya, pasti. Sangat-sangat susah untuk di approach gitu kan orangnya kalau si Raya. Padahal si Raya. enggak loh menurut gue. Sorry gimana? Waktu lo pertama kali masuk aja langsung gue tanya kan kayak, Kagak, "Hai, itu anak baru Robby. ya?" Oh, Itu Robby. salah bukan gue. Robby kalau misalnya lo denger itu lo. Iya. Bukan lu, Bukan gue ya? Bukan Karena gue kan ya? lu sama Robby selalu barengan kan? Bukan gue yang kayak kalau hari pertama, Bukan. "Hai, anak Enggak. baru ya, Enggak, welcome." enggak ada. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Aku ajak office tour. Nggak ada. Office tour. Lo Sorry, kalau ada buka anak kotak. baru, ini nih ya, kalau ada anak baru Raya tuh nyamperin ke kita. At least ini pas kita udah main bareng lah ya. Iya. Raya Itu nyamperin siapa? kita, itu siapa? Lihat di bajunya. Lihat deh kayak gini. Ada shadingnya, buset. Wow, itu highlighternya. Ingat nggak lo Kelihatan yang dari jauh. lo si Mbak tanya kenalin ke anak sales tuh kalau nggak salah. Yang 2 orang baru masuk terus pas udah kenalan lo bilang kapan resign? Anjing kan lo? Kan? Lo ngomong di depan muka tuh anak baru. Di hari pertama. Iya. Di hari pertama baru Atau kalau dikenal. ketemu anaknya kayak, hai, kerja di mana dulu? Iya, dulu di mana Gitu. segala macam. Nanti kayak, "Hi, welcome to hell." Untuk kalian tahu aja, basic pendidikan aku tuh komunikasi, guys. Jadi iya. untuk Aku juga pura komunikasi, tapi aku memilih diam daripada Mengkomunikasikan hal-hal yang Iya. membuat orang permasalahannya jadi lu tuh komunikasi visual. Kalau gua kan komunikasi yang literally ngomong. Jadi untuk jadi peres, pura-pura punya kepribadian ganda itu nomor satu. sesuai sama zodiak juga ya. Iya betul. Terus berarti siapa lagi? Gue ya? Raya. Gue dulu lah. Kita Aku yang paling pertama masuk soalnya kebetulan Iya. kan aku emang pioneer, kayak founder. sebenarnya seharusnya levelnya C. Tapi jadinya sialan. Oke, kalau gue first impression berarti ya gue mesti bilang dari Raya kali ya. Pertama kali tuh gue kayaknya inget pas kita lagi syuting salah satu project ini sih Valentine, inget nggak? Emang itu hari-hari pertama ya? Itu gue jadi belum first day secara official Oh tapi di lo kantor, datang. tapi gue datang karena gue diundang tuh sama head gue. Hey Amel, biar kenalan nih sama anak-anak kantor ya, gue datang. Oh makanya lo kenal sama makeup artis aku. Siapa tuh? Onta. Oh Onta, enggak, bukan. Nah, itu Syuting bukan pertama Valentine. jam-jaman, Ya, sebut semua. Ya, yang gue lagi gulung-gulung celana. Iya, jadi gue pokoknya kenalan di situ. Terus Rai tuh cuma yang kayak, iya Ray, tapi mukanya tuh yang super jutek gitu loh. Iya, Terus kan? akhirnya Oh, gue tahu di smoking area cafe iya, kecil di cafe itu. kecil di sampingnya hotel Oh, yang iya, lokasi iya, syuting iya, kita iya, itu. iya. Lokasi syuting kalian lah bahasanya kali ya. Terus habis itu gue dikasih tahu sama atasan kita saat itu ya kayak, iya ini Ray, emang gitu. langsung kayak disclaimer. Oh gitu oke, ya. langsung udah disclaimer ya kan. Nah, Tuh berarti emang kepribadian gue tuh sebenarnya baik, cuman kayak emang
first impression gue kadang nggak selalu sempurna. Oke. Baik. Ya pokoknya gitulah, ketemulah sama si Rae, Pembelaan terus diri. dikenalin sama anak-anak kantor yang lain yang masih, makanya gue bilang kayak Tapi paling masih better karena di gue sih. pokoknya ketemu sama teman-teman kantor yang lain juga sampai akhirnya ya setahun kemudian ketemu si Sani. Gue ketemu Sani tuh sebenarnya kerja barengnya karena kita ngurusin konten untuk divisi kita kan. Of course. Terus gue tuh ngerjain banyak partnership di mana ada banyak probability untuk kita kayak jalan-jalan bareng, dan kita tuh sempet kayak 3 minggu nggak bisa sama sekali karena Sabtu Minggu kita kerja untuk ngerjain konten event, Senin sampai Jumat kita kerja di kantor, terus abis itu ada sempat kerja di luar kota juga, Sempet ke Jogja kan? Jogja bareng Jogja. segala macamnya. Jadi kita yang benar-benar tahu satu sama lain lah di situ, dan ternyata ya nggak nyusahin lah, kita nggak pernah ngeluh juga kalau misalnya ini kita yang namanya liputan naik turun gunung lah segala macam tuh juga kita jabanin. Ya nggak ada first impression yang buruk atau gimana sih. Well, anyway, first impression gue ke Marga. Waktu itu pas Marga masuk tuh gue menganggapnya adalah oh ya, this is another cool girl on the block gitu Anjay, kan. Soalnya ngeri. gayanya Marga kan yang bener-bener edgy. Iya, bener. Enggak, the gila. hippie girl Enggak, gila. gitu. Edgy, Aku pakai kaos narkotik sama girl. jeans. Dia nggak narkotik juga sih, sorry. Kayak takut. Narkotik girl apa? Takut. Aku bekas dari penjara apa gimana? Enggak, pokoknya ngeliat Marga tuh kayak another Emang aku cool girl. punya, buat kalian nggak tahu, aku punya tato sih di muka. Nah, iya. Mike Tyson ya. Nggak apa-apa. God has no mercy. Enggak, tapi pakai list gitu dong, God has no mercy. Tai jijik. Bukan guys. Enggak. Aku punya bekas cewek baik, guys. punya bekas goret-goretan Anjay. jilat di tangan. Enggak, jangan di branding aku anak imo gitu dong. Ah. Ya udah, pokoknya kurang lebih sama Marga kayak gitu. Nah, sekarang giliran Rae, kau coba gimana first impression sama kita? Langsung aja kayak Amel apa. Oke, karena aku yang paling pertama masuk, berarti aku pertama kali itu ketemu Amel. Iya bener, ketemu Amel pertama kali di salah satu kafe Panjang tempat gue lagi syuting saat itu. Sebenarnya waktu pertama kali dikenalin, kalau nggak salah tuh gue lagi ngobrol deh. Iya. Apa gue lagi ngangkat telepon, if I'm not mistaken. Jadi Iya, kayak you're pas not. di interrupt kayak, Ray kenalin ini ada anak baru tuh, gue ngerasa kayak Bener nih saat ini juga. bisa nanti dulu nggak? Bisa dilihat kan gue sibuk. Kayak emang lu se-important itu gue sampai harus kayak takut. Well, terus pas ngeliat orangnya juga kayak siapa nih kecil? pertama kali ketemu Amel tuh lu bakalan kayak anjing nih orang kayak bisa direm dikit nggak gitu, kayak urat malunya ada di sebelah mana ya, kayak langsung Iya. Dan ternyata memang begitu guys Kayak adanya. gitu. Iya, Amel emang kayak gitu. Jadi kayak kalau lo ketemu pertama kali lu pasti bakal kayak sorry kenapa ya gitu awalnya kayak gitu, cuman kayak lama-lama kenal ya emang kayak gitu dan kayak ya udahlah ya, karena emang gue juga baik hati jadi gue bisa menerima segala jenis orang tuh kayak apa gitu Iya. kan. Lalu Terus ketemu Shani pertama kali, kalau nggak salah tuh gue aware-nya Shani ada di kantor, saking belagunya ya jadi orang. Aware-nya Shani pertama kali ada di kantor kalau nggak salah pakai kaos warna hitam, kayak ada gambar garis-garis bentuk gunung. Oh, itu tuh waktu Itu gue kok syuting lagu. Exactly, waktu Syuting. Syuting. waktu syuting konten bareng. Ya, Kalau nggak bener. salah, Shani Oh, itu iya, partneran sama Amel. Iya. Gue partneran sama salah satu teman kantor juga. kaos garis-garis gunungnya Joy Joy Division. Division. Astaga ya Allah. Sorry itu bukan my kind of fashion style. Jadi kayak gue nggak ngerti itu merek No. apa. Kalau Jadi misalnya intinya kita lebih Balenciaga atau culture apa gue aja. lebih tahu. Kita bertiga lebih culture. Gue lebih dangdut. Kayak Gucci, Prada ditempel-tempel tuh gue banget. Bebe glitter glitter pakai wedges Sorry ya kan. maaf. Nah udah terus kayak itu ketemu pertama kali ketemu sih emang kayak dari jauh, oh ya cantik, itu siapa gitu. Cuman emang mukanya tuh dead gitu sih. kosong garisnya Kosong. Gue nggak tahu kayak kosong lulusan emang lu. kayak dia belagu atau dia Emang nggak ada Nggak punya ekspresi tujuan. aja. grogi atau dia nggak ada ekspresi Apa aja, emang tapi dia tujuan tuh kayak- hidupnya udah ada? kayak dia buka pintu absen duduk udah sedet itu juga. Jadi kayak Langsung ngetik. jadi untuk orang yang kayak gue tipe orang yang jarang banget nyapa orang pertama kali, terus ngeliat orang kayak gitu kayak ya masa gue sapa kan ya mungkin. Langsung Iya sih, mic, kalau kata quotes microphone on, worst off. Anjay. Microphone on. Headphones. Headphones. Sorry kayak ibu-ibu salah quote. Ya intinya kayak Kok microphone on?
Iya, tapi kita tuh emang kalau misalnya pagi saat itu hening banget ya, Soalnya semua pada zone gue in emang banget. selalu kayak gitu kalau absen, abis itu gue langsung ke meja, terus ya udah buka laptop, udah abis itu gue bikin Iya kopi. ya, karena kita dulu Nggak mengerjakan menyapa to-do orang-orang list. gitu kayak morning gitu, No enggak sih way, Kak. Jose. Enggak, di Tapi kantor kita salah bukan satu culture kayak salah gitu. satu penilaian gue ke Shani tuh kayak pertama kali ketemu kayak ini orang dari mana ya, cantik tapi kok kayak gitu dandanannya. Anjay. Kayak gitu. Kayak gitu. Coba jelaskan. Eyeshadow biru, kiri kanannya hijau, beda. Dari jauh tuh figurnya cantik ya, tapi kayak lo dari jauh bisa ngeliat rambutnya agak out-outan kayak nggak disisir Soalnya kalau gitu. pagi kan Sani keramas, masih setengah kering, setengah basah gitu kan sampai kantor. Kelihatan banget orang nggak punya gitu. Nggak punya nih orang bikinnya. Nggak punya hair dryer, nggak punya cat token, nggak punya kaos lain, Bajunya itu aja. hoodie hitam terus. Sampai kita tahu ternyata dia memang anak rantau. Iya. Oh, Tau pas kan? tahu anak Kayak- rantau. Oh iya, kasihan ada empati sih kita memang gitu. Jir, ini orang kalau di Jakarta lo bisa jadi kayak geng-geng cantik union gitu. Nggak paham ya maksud konsep gua. Tapi kok kau nongkrongnya di pasar santai? Tapi kok kau rambutnya out-outan, datang pakai topi, pakai kaos gede, digulung, sepatu caps kan. Sedangkan kayak di otak-otak aku kan kalau anak cewek-cewek baru kerja Tory Burch gitu kan, Kate Spade ya kan. Iya. Gue juga pertama kali masuk situ langsung ke kawasan kan hari pertama. Iya. Kayak ini kayaknya ada yang salah nih sama jiwa raga nih orang ya, gitu. Sampai akhirnya lo mengenal dia. Ternyata Sampai gue kenal ternyata emang gitu gayanya. Gitu aja. Emang ini tipe cewek grupis. Cece grupis gitu. grupi ya kan. Terus selalu sama Marga. Abis itu sama Marga, to be honest kayak gue Nggak inget ya? gak inget Gue deh. juga nggak inget sih. Gue gak inget deh, pokoknya kayak dia udah masuk aja. Terus Atau dia di antara emang kita gitu ya. Pokoknya lo ada kerjaan juga. Dan kayak emang gue gak terlalu nyapa dan gak terlalu nemenin banget. Karena kan kayak dari segi Kayak ras what tuh kita for beda juga kan ya. Iya kan? Sorry gue rasis. Kayak Kayak gue kulit putih, lo enggak gitu. kebalik anjing. Gitu ya. Enggak bercanda. Enggak, pokoknya gue gak inget aja sih sama Marga. Cuman kayak si Marga tuh pertama kali datang emang kelihatan Intinya pas lebih kenal, beda pas sih, kenal. kayak fashion girl gitu. Fashion Gila, girl. Anjir, sumpah. Kayak Enggak, fashion anjir. girl, narkotik girl tadi gue bilang. Cewek-cewek nyilet. Cewek-cewek nyilet. bisa digambarin kan ya? Iya. Fashion girl, narkotik girl, di blend. Enggak brunch. Iya. Oh, ini kali ya imo-imo gitu kali ya. Padahal gue literally pakai kaos sama Paramore jeans gitu, doang. Paramore. Apa Kelly ka- Williams. Ini kutang kelek gitu, yang keleknya apa punggung. Travis Barker. Iya, Travis Barker gitu, anjing takut Pakai banget. muscle tee gitu. Side boob di mana-mana. Anjir serem banget. Enggak ya guys, gue Kebayang kayak sih. gitu. Gue masih Kebayang civilized. Udah kayak Cuma gitu ya sih. kayak gitu sih. Ternyata first impressionnya ya cukup menarik ya. Cuma kayaknya that's how we get along sih. Kita soalnya no judgment juga dan kayak kalau misalnya kayak gini. Enggak, we judge a lot sih We judge a sebenarnya lot, dari cuma awal. Tapi justru kita karena kita we judge a lot tapi ngejudge-nya kita Tapi di dalam adalah kita emang baik gitu loh. Iya, kita menyampaikan judgment kita. Lagi-lagi Iya. gue selalu defense diri gue baik karena itu penting. Iya. Karena orang selain selalu nganggep gue tuh gak baik. Enggak, kita even though we are judgmental, we try to be open to each other lah. Kita Iya. nggak ngomongin di belakang, kita nyoba ya kayak Mau lu ngomong. kayak ngupil pakai jempol, nggak Iya. apa-apa Nah, gitu. paling kita nggak tahu ngapain sih ngumpul pakai jempol. Kita iya, justru kayak gitu. Terus apalagi Iya, ya? di hari ke beberapa Shani udah mulai gue kenal gitu, gue ngomong kok sama dia kayak, Shan, sorry rambutnya out-out. Ya sumpah ya. Iya, Lu selalu nyuruh gue nyisir. Bener juga. Gak punya nyisir. Terus abis itu kita tuh jadi sering gabung, jadi sering nongkrong gitu gara-gara apa ya? Bahkan di luar kantor sih obrolannya ya. Jadi tuh lebih tepatnya kayak karena di kantor kita yang New York style itu atasnya ada rooftop, dan rooftop itu kayak cozy Tempatnya. as fuck gitu ya. Cozy as fuck lah tiap sunset kita di situ. Jadi tuh sebenarnya gue juga kaget sih, kayak gue tadinya tuh kalau ngerokok tuh di kantor lama aku bisa kayak 2 kali aja gitu kan. Sekarang gue di sana kayak bawa laptop ke 70% atas. ngerokok, 30% aku kerja gitu Iya, loh. iya, Kayak enggak. paru-paru aku takut gitu kan, kayak Soalnya gitu. dulu kita emang bener ada kayak area rooftop gitu di mana kita bisa bawa laptop, terus ada colokannya juga. Jadi kalau misalnya baterainya With a habis, kita city duduk di view situ. gitu. Terus kita kayak ada skyscraper yang kelihatan di mana-mana, seru Yang banget. gedung pencakar langit di mana-mana gitu ya. Easy breezy. Breezy beautiful Jakarta. Ya. Kalau malam shining apa? Slimmering splendid. Apa ya? Pattern kerja di Kantor tersebut hampir kesebut sih. Iya.
di kantor itu tuh lebih ke kayak lu tuh bisa sebat setiap saat gitu loh, maksudnya itu gue lumayan kaget sih, mungkin karena mayoritas juga pada ngerokok kali ya pada saat itu. Saat itu kayaknya level responsibility kita adalah kita tahu diri juga. Iya, kalau lebih ke misalnya tahu diri aja. Tapi kerjaannya kelar, tenang. Iya, jadi kayak So flow-nya tuh professional. lebih kayak kalau misalnya lo yang penting kelar. Yang Lo penting nggak kelar. peduli lo kapan ngerjainnya. kayak Pokoknya gimana kelar nih ngerjainnya, kerjaannya. mau Iya. sambil jumpa Iya. Selama lo janji, pokoknya lo janji, oke gue mau ngumpulin hari Selasa gitu ya. Pokoknya Iya. sebelum Selasa lo udah selesai gitu. Iya. Lo mau ngumpulin jam 3 gitu, lo kelar, lo ada meeting jam 3 gitu ya, lo bakal ke bawah dengan sendirinya Iya. otomatis Iya, kayak gitu. kita Simple as lumayan organized jadi lah saat rooftop itu ya. lumayan menyatukan kita sih Anjay. sebenarnya. Tapi iya sih. That's why kita bikin podcast gini. Iya, Anjay. ya tapi sayangnya kita nggak bikin podcast ini di rooftop itu karena kantor kita nggak di situ lagi Ya, sekarang. karena ya. kantornya pindah dan ke Kantornya- tempat yang Ya. lebih apa ya? lebih layak lah, Lebih lebih homey lah. lebih homey, dan kita semua juga udah pada resign dari kantor Iya tersebut. sih, anyway kita udah pada resign dari kantor itu. Kayak Yakin gitu. udah resign. Ya, Yakin ini udah dari resign. Anjay. ya Itu kan? nama grup sebelumnya Anjay. lagi ya. Kayaknya pas akhir-akhir sebelum kita pindahan kantor dari gedung tersebut ke yang homey itu kita lumayan sering hangout lah ya, keluar kantor. Emang dan iya? Iya. Dan akhirnya kita jadi makin tahu satu sama lain selain culture di kantor tersebut kan. Maksudnya kayak in day to day basis kita udah ketemu mungkin. Temen-temenan banget lah ya. Ya, jadi temenan nggak cuma di kantor doang. Kita bahkan udah kayak Bukan kolik lagi lah ya. iya, udah bukan Kolik kolik. lagi ya, Iya, ini udah friends bukan ya. kolik lagi, udah Kayak friends. kayak ke konser atau mungkin kan kita suka dapat tiket-tiket konser dari Iya media kan? partner gitu Heeh, kan. karena aku adalah ratu partnership Indonesia ya. Atau kayak bar hopping gitu, ya kayak after office gitu lah, After office kita hour. dan dulu juga Manicure pedicure Iya. sometimes. Oh, kayak atau kayak ke Kuba bareng gitu. Mexico. Sorry ke Kuba. Nggak tahu nyari apa. outing apa gitu. Nyari Nggak, apa, dan nggak dulu tahu. bos kita juga tipe yang suka bikin happy hour gitu kan. Iya. Let's drink guys apa bla 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 bla. Jadi kita suka Yang mana gue baru tahu kayak Sani minum tolak angin aja bisa mabok. Bener. Iya iya. Bisa Ada muntah-muntah. benernya. Udah Iya, muntah-muntah. tolak angin doang Padahal minum kan. tolak angin doang udah Tapi muntah. kalau dari lo sendiri tuh apa sih suka dukanya bekerja di tempat itu tuh seperti apa? Sukanya itu sebenarnya Ketemu kita, lebih ke kayak ya ketemu banyak orang, open a new opportunity, kayak banyak hal yang dipelajarin juga Iya. at that moment. Pada saat kayak setahun 2 tahun pertama Dukanya di garis bawahi. Iya. Iya. mengandung kekecewaan ya guys gitu. 1 tahun terakhir di sana Kayak ya. ada kekecewaan terselubung. Dukanya Aku mau nanya dulu, kamu di kantor kita yang lama itu kamu berapa lama? 13 tahun kan kalau nggak salah. Kantornya aja umurnya masih berapa tahun? Oh iya belum ya. di atas 3 tahun mungkin lah ya. 3 tahun 2 bulan. Ya, 3 Aku tahun. tahu No, loh. probably kayak 3,5 tahun. Oh, oke, 3,5 tahun, oke. Lumayan lama guys, karena aku tipe setia. Jadi dukanya, kalau ditanya dukanya lebih ke arah kayak sedikit bersedih karena kayak besar harapan gue pada saat masuk ke sana bahwa company ini bisa sukses dengan sendirinya dan menghasilkan Mas sesuatu sekarang hal nggak yang sukses. No, I mean like kayak sukses di mata gue mungkin beda ya sama di mata orang lain. Beda Ini kan visi. penilaian gue, jadi terserah gue. Jadi kalau ada yang nggak suka, bodo Iya. amat. Hey. Gue takut dituntut dari baru episode 1 nih. Jadi, Enggak, tenang. Ya kan ini penilaian objektif Iya, kan. iya, benar. Menurut penilaian gue kayak kurang sukses karena kurang bisa menghasilkan apa ya, sesuatu hal dari segi media ya, sesuatu hal yang impactful, yang berguna, bener-bener berguna buat orang Untuk banyak khalayak. gitu. Bukan karena cuma dari segi business minded, tapi Iya, kayak iya, lebih ke the whole perspective. Udah aku gitu. bikin konten yang berguna tidak ada baca. Well, Guys, it's basically what we built. We're basically useless right Ya now. emang intinya tuh sebenarnya nomor 7 mencengangkan tuh memang lebih menarik gitu ya. Iya, sebenarnya lebih itu, cuman kayak ya nggak apa-apa lah diselipin sama konten-konten yang sedikit berguna. Maksud gue lebih ke arah sana. udah ada guys, aduh gimana ya gue mau bilang benar. Udah Udah nggak usah curhat, nggak usah Sampah curhat. plastik. Intinya we did Udah, gua tulis. we tried. Iya, we tried Ya gue our lebih ke arah best. sana sih. Jadi kayak Mungkin karena gini dan kali ya. kesempatan gue untuk berkembang jadi lebih baik juga ternyata mandek di sana setelah Iya. 3,5 Mandek tahun. tapi 3 tahun. Iya. Setelah 3,5 tahun dan setelah keluar dari sana ternyata gue bisa jadi orang yang menurut gue pribadi lebih punya capability yang lebih baik dan berkembang lebih pesat. Jadi menurut gue yang salah
yang salah tuh bukan ibu gua. Nggak, yang salah tuh bukan salah sih. Salahku. Lebih ke arah kayak Chances lo untuk berkembang di sana kemarin exactly. sempat ketahan lah Mungkin ya. itu dukanya, lebih ke arah sana. Sorry bos. Oke. Bos ya bukan leader. Ouch. Ouch. Oke, lanjut. Lalu gue kali ya. Jadi gue masuk sana tuh dalam keadaan beruntung banget. The one that I report to directly itu amat sangat terbuka lah soal ideas, terus inisiatif dan kawan-kawan tuh kita diskusi lah mau bikin apa segala macam. Kebetulan divisi gue kan marketing, jadi mesti emang overseeing dan mencoba inovatif lah untuk mengembangkan si brandnya sendiri. Di situ tuh jadi lebih mungkin di kantor-kantor sebelumnya inisiatifnya selalu dari atasan, tapi di sini gue dapat kesempatan untuk exploring gitu kan. What gue punya ide ideas? gue punya ide kayak gini, yada dan cukup tersupport lah dan kebetulan Kayak untuk mencoba tuh dikasih banget iya gitu dikasih ya. banget saat itu. Terus dari sisi manajemen skill juga kan kerjanya cross functional banget. Waktu itu gue kerjanya bareng sama divisi social media juga, sama graphic designer, sama kreatif, sama redaksi. Jadi secara interpersonal juga mesti managing expectation antara satu sama lainnya, dan itu kepake banget di pekerjaan gue sekarang gitu. Dukanya mungkin hampir sama kayak Raya lah. Gue di sana ini salah satu company yang the one that I spend a lot of time in gitu. Doesn't mean kita berdua ngejelek-jelekin ya. Enggak kayak gitu ya konsepnya. Sama sekali nggak kayak gitu. Gue 3 tahun di sana juga. Itu berarti kan that means something gitu. Yeah, I do really love that brand actually. I love the place, I love the culture. Gue suka lingkungannya di mana gue bisa baby. This is our baby juga. Kita building bareng-bareng. Mungkin dukanya ketika bisnis modelnya juga udah mulai shifting ke money oriented instead of brand development. Kita yang punya idealisme mau bikin produk yang menurut kita ideal, ternyata tidak ideal untuk pasar. Bahasanya gitu mungkin kali lebih ke ya. arah kayak kalau ditanya kenapa cerai, visi misi udah gak sejalan guys. It's time to go aja sih. Iya, It's time to go aja sih. Mungkin dari dari nggak ada sisi yang Karena kan salah, nggak bukan mungkin salah ibu sebuah mengandung. perusahaan akan stay terus di step brand development kan. makanya mungkin dari sisi gue yang memang stuck ada di divisi yang mendevelop si brandnya sendiri, merasa, woi anak gue bisa masuk sekolah internasional nih, kok lo pelit amat mau masukin anak gue ke PAUD, kasarnya gitu kali ya. Mungkin dukanya cuma di situ aja, tapi toh ketika gue keluar dari situ opportunity yang ada juga lebih baik, dimana gue akhirnya bisa lebih explore lagi, lebih gila lagi. Dan sekarang gue happy aja sih. Dan Lu kerja ini kan bikin jembatan Suramadu kan? iya kebetulan kayak Seru gitu banget sih, kan? seru banget. LRT yang ini juga dari pajak negara, gue yang makan juga gitu. Bangun jembatan kan? Jangan lu? gila kau. Kebetulan di entertainment juga sekarang. Entertainment. Gitu. Entertainment industry. Tahu pijet? Tahu pijat itu kan entertainment guys. Itu entertainment juga ya. Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Cek aja LinkedIn-nya. Aku di mana? Sani, Kalau gue senangnya apa? senengnya udah pasti karena gue bekerja di media yang itu yang gue impikan kan, dan gue juga bisa sesuai dengan apa yang gue pengen di kantor itu. Karena gue kemarin itu jadi creative writer di situ, which is yang emang gue mau, itu sukanya, dan gue melakukan hal yang gue suka sebenarnya, yaitu menulis. Dan kebanyakan kita juga biasanya ngeliput konser musik guys. Iya. Itu tuh kayak It's the one that we get paid to do that. It's my dream, oh my god. It's my dream kantor karena Being paid to go to the concert. gue suka banget kan Kayak nonton konser-konser Iwan Fals Wow. gitu kan. Kita suka banget gitu kan. Iya, Iwan Fals. Oh iya. karena Iya kan? gue suka banget nonton konser. Iya. Ya abis itu sukanya Suka anak-anaknya seru. Oh, iya. Anak-anaknya seru Thank you, so untuk touchy. diajak apa namanya, Nggak cuma kayak jadi teman kerja discuss doang. dan teman-teman Diajak- ketawa-ketawa Diajak juga discuss, ya. ketawa, diajak jahat, diajak Lebih jahat lagi lebih jahat gitu. lagi. Jahat dan lebih jahat Iya, lagi. iya. dibajak, ngerampok. Satu hal yang tidak
tujuan kita berani adalah mengambil nyawa orang. Iya. Belum kepikiran. Takut Jadi karma. hati-hati aja ya. Ya gitu, sukanya sih itu, sukanya gara-gara ya itulah karena kerjaan gue yang emang gue suka di situ. Kalau dukanya adalah apa ya dukanya? Ya sama sih sama yang kalian omongin, karena emang gue merasa tidak ada apa ya Chances untuk ya berkembang chances lagi. untuk berkembang. Bohong, In bilang terms aja of- lu dibajak sama kantor yang lebih ini Jujur unicorn. ya, salah satu. Sorry, lu juga. Iya gue juga. Kan gue belum ngomong duka gue apa. Sudah cek. Udah, udah, cukup. Daripada aku dikeluarin guys, sudah. Kalian berdua sih Iya, keluarin. nggak usah Ya pokoknya gitu deh. Ya selain mendapat penawaran Yang lebih yang itu Better offer lah. Tapi lebih kan- kayak setahun sekali 10 tahun gitu kan. kayak wow terkaget kenapa gitu Kenapa kan. dia mau meng-hire 2 orang bodoh ini gitu kan. Dan kebetulan Marga Mas Anies sekarang sekantor lagi. Iya, Dari dari kantor yang sama, dari tim yang sama lagi. Iya, duduk sebelahan sekarang sekantor lagi. Ya udah habis itu ya dukanya itu gara-gara tidak ada kesempatan untuk berkembang in terms of kontennya. Kalau masalah karir juga kita stuck juga lah ya. Karir sih Bang. sebenarnya atasan gue udah Nawarin. menawarkan kesempatan bekerja di bidang yang lebih apa ya, lebih maksudnya Advance bahasanya lebih kali. advance lah ya. Dan itu gue terima. Mm-mm. Itu sudah gue lakukan tapi dapet tawaran. Iya. Jadi Dari unicorn. jadi cabut. Ya Itu udah. sih. Money talks guys. Money talk. Ya itu juga. Udah. Boleh aku mulai? Boleh. Sukanya Dah, sambung lagi minggu depan. thank you guys. Oke, sukanya. Sukanya lingkungannya. Oke. Apa? Dari segi pekerjaan B aja, jujur biasa aja, kayak Iya. nothing challenging menurut gue. Karena Marga kerja tuh cepet banget, kita order 2 menit kemudian jadi. Iya, gue juga heran sih. Kayak admin Snap ya emang gue, cepet. Karena gitu kan iklan. 2 tahun kan ya dulu di Subur kan. Iya loh, di seberangnya kak, aku di Persis Subur. banget seberang kantor kita dulu. Bikin brosur kayak, pokoknya intinya kayak kalau gue lingkungannya very funny, apa ya? Fun. Funny. Lawak kan OPJ. Lawak sih, Intinya intinya fleksibilitasnya sangat-sangat nyantai banget, maksudnya kayak gue bisa At that time. at that time. Iya. Sekali lagi ya guys, kayak Iya, ada tanya. Ya kita mesti highlight banget ketika masa kita masih ada di sana. Masa berapa tuh? 2017 2018 Iya, kan? Iya 2017, gitu, 2018. kayak At that time, the glory time I guess. Ya, gue iya, masuk iya. jam Benar. 11, terus jam 12 Sorry gue jangan makan. lupa teman kita selalu datang jam 1 siang. Iya kan, Not me. Ada satu lagi juga. Masih ada lagi yang siang dari gue, FYI. jam 11 gue datang, jam 12 gue udah makan, sebat sampai jam 2, jam 3 baru kerja gitu. Iya. Pulang jam 7, ujungnya Itu sebat bukan lagi. fleksibel sih, itu bahasanya mungkin kayak neglecting ya. Buat kerjaan gue kelar Iya, kan tapi kita anyway kelar gitu. semuanya. Iya. Terus abis itu kayak orang-orangnya juga kayak tolol-tolol gitu kan. Gitu. Ada tolol-tolol juga. Kita brilian loh. Iya. Heeh. Terus Iya kayak gitu sih. Terus kayak ini tuh komplimen loh buat lu guys. Iya. Kita terima loh. Iya gitu kan. Gue suka banget sih, entah kenapa interior kantor itu menurut gue itu it's a plus banget. It's Ya, one terima iya. kasih atas jawabannya. It's one of the best offices Iya, that I've been seen. kayak Heeh. bener-bener open space banget. Gue suka banget, matahari tuh selalu masuk. Iya. Iya, Itu Dan salah gue- satu Tapi gue perhitungan gak gue gitu masuk suka situ. sih kalau siang. It's okay, I don't fucking care. Karena Karena nggak kena ke gue mataharinya. Karena nggak kena ke lo, tapi kan sinar UV itu kan masuk ya ke kaca-kaca juga. Ya, udah terus habis itu Product kalau placement. Ditunggu. Iya. Terus habis itu dukanya Apakah sama? gue mungkin lebih ke dukanya karena pas dia udah pindah kali ya. Iya, pas dia udah pindah kantor kayak di situ Culture-nya berubah culture-nya banget sih. berubah banget. Ya. Mungkin karena ada beberapa oknum. Wow. Bold, sorry. Mention. Berani, ada berani-beraninya Beberapa gue lihat. oknum yang kayak berusaha merubah identity kita. Anjay. Identity yang kita bangun. Ya, identity yang kita bangun atau Nah, kayak it's mengubah not really culture kita yang udah bangun punya. sih, tapi lebih ke arah kayak dari gua masuk juga emang kayak Itu mereka tuh udah. fine aja dengan hal yang dengan hal seperti itu. Yang penting kan kita deliver KPI itu tercapai, Nah, intinya hasil kayak, bagus kayak gitu lah pada intinya. Tapi sekarang mereka tuh lebih pentingin proses Iya. Nggak, daripada intinya lebih ke kayak oknum-oknum Hasil. yang kayak tidak terbiasa dengan cara kerja kita yang seperti itu dan berusaha mengubah
Jadi Gitu. Korea Utara tiba-tiba. Jadi lebih kayak wow aku robot gitu. Terus ya Sedangkan intinya itu kita aja kan- sih sebenarnya. Mungkin karena kita lebih ke apa namanya, idealismenya ada, kita lebih ke orang-orang yang jiwanya lebih kreatif, nggak bisa dikekang dengan cara kayak gitu kan. Iya intinya gitu sih sudah. Ya gitu Tapi sih. nggak bisa nyalahin orang juga ya. Mungkin emang ada orang yang bisa kerja kayak gitu, ada yang enggak, which is gua enggak, mereka bisa. Ya udah Udah kita aja Ah. keluar. So we choose to ya udah cabut aja ya. Silakan gitu. Dan itulah yang menjadi kesamaan kita lah. Kita tuh kita walaupun despite the last period kita ada di kantor tersebut, kita menghadapinya juga dengan sambil ketawa-ketawa kan. Exactly, kayak spread the love, not hate, bitches. Iya, kita Kita ketawa mulu. selera humornya kan juga di sini sarkasm banget, Iya. dark banget. Jadi kita ketawa-ketawa aja. Sorry Marga kalau udah tiduran ya. Sorry, iya maaf nyaman. Enggak di kosan, enggak di studio mahal ini. Sorry, nyaman apa enteng? Enggak ini. Kayak udah enak gitu. Iya, pokoknya kita menghadapinya juga sambil ketawa-ketawa. Terus apa ya? Apalagi ada yang mau nambahin? Udah sih kayaknya, udah kali ya guys ya. gitu. Ya gini lah. Ya gini Gitu lah. Tapi ya. pokoknya intinya sebenarnya gue seneng banget sih kerja di situ. Ya intinya kalian udah punya gambaran lah. Kita tuh kayak apa gitu kan. Sorry Iya. botol kecapnya ketendang. Intinya kayak gitu udah. Itu kayak Ya, gini video anak kecil. Sorry, aku kelihatan. Tuh kan mereka tuh jorok tahu, males deh gue bercandanya Mel kotor. di pip ya Mel. Iyalah itu bakal gue pip. Enggak dipip juga enggak apa-apa. Iya. Emang kenapa sih? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Aduh. Kenapa Ya udah. sih? Intinya sih kita ya karena, tapi kita masih bersyukur juga karena kita pernah ada di situ, akhirnya kita Iya, semua karena ketemu. dapat opportunity yang lebih bagus. Iya. Pasti kan Kalau gue nggak di situ gue nggak ketemu kalian guys. Iya, dan, satu itu. dan salah satu poinnya kenapa kita bisa dapat opportunity yang lebih bagus pasti Karena kan kita pernah ada di situ. karena ya mau kerja dan ngerasa tertekan dengan kantornya, Bertahanlah. kalau misalnya ngerasa ini udah bukan gua banget, mau ngambil keputusan resign, Jadi kayak silakan iya gitu guys, gitu. karena tapi kayak kalau misalnya kalian mikir, aduh gue resign tapi ini tempat enak banget gitu, kayak aduh teman-teman enak iya banget. nggak apa-apa juga. Nggak usah lu resign aja karena temen lo ya temen lo akan Iya. tetap berteman di luar Tapi kantor nggak apa-apa itu. juga kalau dia masih mau stay, nggak apa-apa juga. Ya I nggak mean, apa-apa like, kayak, juga. Ya, I think you intinya- deserve more. Anjay. Intinya pilihan sih cuma dua, whether you choose one day atau day one. mau kantornya berubah kayak gimana juga ya bukan salahnya mereka. Kalau lo ngerasa lo nggak bisa adjusting, ya udah waktunya lo buat let go. Lo yang keluar, iya. Jangan Apalagi pernah kalau memaksakan butuh lah. duit. Iya, apalagi kalau butuh duit. Ya gitu guys ini. Makanya Kok kita nangis semua sih Sami guys? makanya kita semua resign. Makanya akhirnya kita resign Butuh dengan banget duit ya kayaknya. eh, Hah? Iyalah, ya skincare udah. mahal. Semoga berfaedah ya di Alkohol episode mahal. pertama ini. Iya guys gitu ya. Jadi Sebenarnya kita di sini episode pertama tuh cuma mau ceritain tentang kita aja. iya, Iya, self-centered ya. self-centered banget aja sih, Udah, kebanyakan make sense. curhat. Lebih ke arah situ sih. Jadi ya, ditunggu gini. untuk episode nggak sih sebenarnya? Episode. kalau podcast? Episode. Oke, episode selanjutnya di podcast Gini.